Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kehidupan dunia adalah fase kedua dari semua tahapan yang akan dilalui oleh seorang manusia. Semua yang hidup dan bernyawa di dunia ini akan kekal dan hidup di alam bernama akhirat kelak. Nah, ketika berada di alam tersebut, kita harus memilih antara dua, surga atau neraka. Di dalam agama Islam, seorang muslim semuanya kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Iya, walaupun sebagai tiket masuk surga, kita juga akan disiksa di dalam neraka terlebih dahulu sesuai dengan amal perbuatan jahat yang dilakukan di dunia. Tetapi ada nama-nama yang sudah dituliskan dalam Al-Quran sebagai penghuni kekal neraka. Siapakah mereka? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar... Yang pertama, Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Kamu tentu pernah dengar nama Qabil, sang anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya sendiri, bukan? Qabil berseteru dengan saudaranya Habil hanya karena persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Namun saat disuruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Qabil tidak diterima, sehingga iri hati membuat ia membunuh saudaranya. Menurut perkataan Nabi Muhammad, setiap dosa pembunuh dari dulu, dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, jika Qabil kelak akan masuk ke dalam neraka. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua atau Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Kedua, Qarun, orang kaya zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat mendengar harta Qarun atau karun, yang terlintas di benak kita adalah harta terpendam di dalam tanah tanpa ada pemiliknya. Iya, karena cerita ini bermula dari kisah seorang kaya raya zaman Nabi Musa. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qarun diceritakan oleh sepupu Nabi Musa yang sebelumnya taat beribadah tetapi hidup memprihatinkan. Kepada Nabi Musa ia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut terkabul. Qarun menjadi miliarder kaya yang membawa kunci hartanya saja butuh 70 orang dengan mengendarai unta. Sayang, kekayaan membuat ia gelap mata dan menjadi budak dunia. Qarun lupa pada Allah dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan ia tak segan menantang Nabi Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Ia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 39 yang artinya, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 39. Ketiga, Fir'aun, sang raja Mesir yang mengaku Tuhan. Fir'aun adalah nama pembangkang lain di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah raja Mesir yang terkenal sangat kejam, secara nyata menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah. Cerita tentang Fir'aun dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran, dimulai ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir, mengadopsi Musa alaihissalam, hingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongannya itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Al-Quran surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran surat Ghafir ayat 46. Yang keempat dan yang kelima,
Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, paman dan bibi Rasulullah SAW. Menjadi paman manusia paling mulia tak lantas membuat Abu Lahab dikenal sebagai orang baik. Ia bahkan menjadi penentang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Semua usaha dilakukan Abu Lahab untuk melawan, bahkan mencelakai keponakannya. Ia juga menggandeng istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Perempuan tersebut sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW agar beliau celaka. Ummu Jamil juga terkenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya. Akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab, satu surah khusus. Bahkan keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Selain 5 nama di atas, sebenarnya masih ada beberapa lagi yang secara jelas disebut di dalam Al-Quran. Mereka adalah Haman, tangan kanan Fir'aun, Kan'an, putra Nabi Nuh, Namrud, musuh Nabi Ibrahim, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, serta Azar. Mereka dipastikan terkena azab neraka karena kelakuan buruk mereka selama di dunia. Ya, semoga kita semua selamat dari pedihnya azab neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.